Oke Mbak Putri Bungsu ya. Oke ya, siap Mbak Soleha, Mbak Caci ya, Mbak Kikir. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya dan kita coba doa dulu yuk. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Hmm. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Oke ya, aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke ya, sebentar ya. Yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya guys. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Amoy, Mbak Zia Hisma ya. Siap Mbak Naida ya. Siap Mbak Risha ya. Oke, siap Mbak Aminah, Mbak Trias ya. Oke, bentar ya. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Wafa ya, Mbak Arita ya. Oke, siap Mbak Karniti ya. Oke, aku mulai jawab boleh. Yang pertama adalah siap Mbak Nipa ya, siap Mbak Yuliana ya. Oke, ya siap Mbak Yuliana ya, siap Mbak Soleh, Mbak Admiah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Nah, aku boleh mulai jawab ya, teman-teman ya. Tapi ini error loh, aku nggak bisa baca loh, teman-teman ya. Bentar ya. Oke, bentar ya. Udah guys, aman ya, siap. Yuk kita mulai boleh, siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, dah aku boleh mulai, kira-kira aku boleh mulai, aku mulai ya, bismillah. Ustazah, nebu membatalkan puasa enggak? Kalau nebu tidak membatalkan puasa sih. Cuma kalau teman-teman sakit boleh dibatalkan. Karena begini Mbak, nebu itu dia tidak sampai ke lambung dan pencernaan, dia cuma sampai ke pernafasan saja ya. Saja sholat taraweh boleh nggak 4 rakaat? Sholat taraweh 8 rakaat ya, bisa 4-4 atau 2-2-2 ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Bayar fidyah baiknya setiap hari atau boleh dijadikan satu? Dijadikan satu aja, tapi ingat teman-teman coba kodo dulu aja. Kan tahun ini teman-teman pura-puranya nggak puasa nih, yang puasa sekarang ini. Maka nanti setelah Ramadan teman-teman coba kodo dulu aja. Ya, kodo dulu aja. Jadi jangan buru-buru bayar fidyah. Kalau seandainya nanti teman-teman tidak kalau seandainya nanti teman-teman itu tidak apa namanya itu tidak kalau seandainya nanti teman-teman itu tidak mampu untuk kodo, setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan gitu, atau teman-teman baru boleh bayar fidyah. Termasuk ibu hamil, kalau anaknya satu, anaknya dua, kodo dulu aja kan sanggup ganti puasa 330 hari loh. Kodo dulu aja sih. Bolehkah sholat duduk jika sholat berdiri ada angin yang keluar dari dubur? Kalau pasti boleh. Colu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Ustazah, pas mandi atau cebok terus kentut itu batal nggak puasanya? Mandi atau cebok kentut batal nggak puasanya? Enggak batal. Ustazah, mungkin sebentar ya, sebentar. Apa benarnya sholat itu bisa diringkas aja? Bisa. Ya, bisa diringkas aja. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Bisa kok ya. Ustazah, kalau nggak sempat terawih, boleh nggak malam nggak ngerjain pagi atau siang? Nggak bisa. Terawih itu waktunya hanya terpapar dari habis isya sampai azan subuh ya.
dari habis Isya sampai azan subuh ya. Nah itu adalah jadwal dari taraweh. Jadi kalau teman-teman nggak sempet tarawehnya itu habis Isya, teman-teman boleh taraweh di tengah malam atau taraweh di rumah nunggu anaknya tidur nggak masalah. Oke, kalau kita taraweh tapi imamnya witir, maksudnya gimana? Imamnya witir kita taraweh ya nggak bisa dong. Oke ya. Oke, Ustazah, bolehkah bayar fidyah puasa tahun kemarin saat puasa tahun ini dengan bayar fidyah? Fidyah itu bukan tahun-tahun masalahnya, siapa kita masalahnya. Tidak semua orang bisa bayar fidyah. Nggak bisa kita bayar-bayar fidyah ngasal ya. Fidyah itu hanya bagi kita-kita yang layak atau boleh membayarnya. Contoh misalnya fidyah itu dibolehkan saat kita sakit dan tidak ada harapan sembuh, atau sakit terus, atau setiap puasa sakit, atau atau orang-orang yang semacam dia itu tua tidak mungkin puasa, atau orang-orang yang seperti hamil dan menyusui. Jadi tidak semua orang ya. Ustazah, oke, saking ngantuknya taraweh ketiduran dalam sholat hukumnya gimana? Kalau cuman tegini doang itu batal, itu tidak batal ya. Kalau tegini doang itu tidak batal ya. Ustazah, kenapa sholat taraweh lebih ramai daripada sholat 5 waktu di masjid? Karena auranya dan kemudian memang karena orang tahu bahwa taraweh itu waktunya terbatas ya. Ustazah, boleh nggak taraweh dilakukan di rumah? Boleh. Hampir setiap live aku sampaikan cara sholat taraweh di rumah. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Taraweh boleh dilakukan di rumah, jadi jangan sampai nggak taraweh ya teman-teman kalau teman-teman lagi di rumah gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman di rumah, teman-teman boleh taraweh ya. Misalnya punya anak kecil, biarkan anaknya tidur dulu gitu kan ya. Oke, biarkan anaknya tidur dulu, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh taraweh di rumah misalnya 8 rakaat gitu ya. 8 rakaat misalnya 22 totalnya adalah 8 rakaat gitu kan. Nah, boleh lanjut witir sendiri. Antara taraweh satu dengan taraweh lainnya, teman-teman boleh kok zikir dan doa atau selesaikan dulu semuanya baru teman-teman taraweh. Ya, bisa bisa kok dua-dua. Dia kayak sholat subuh aja. Boleh nggak witir di masjid rokaat satu lalu dua satu rokaat di rumah? Jangan, disatukan witirnya. Benarkah kalau kita hanya mencicipi makanan itu bisa tidak membatalkan puasa? Benar. Kalau sekedar mencicipi makanan lalu kemudian keluarkan lagi itu tidak batal. Kalau capek banget selesai sholat isya tidur, kemudian taraweh di jam 3, boleh. Jadwal taraweh itu sampai azan subuh ya. Ya, jadwal tarawih itu sampai sepertiga malam terakhir ya. Jadi tarawih itu tidak harus habis isya ya, tapi sepertiga malam terakhir. Kira-kira paham nggak semuanya nih? Oke, Ustazah, saya biasanya selesai haid 10, selang 7, kemudian keluar keputihan berwarna coklat. Wah, haidnya nggak teratur, susah Mbak ngitungnya nanti. Ya, yang penting totalnya 15 hari ya. Kalau udah 15 hari itu sudah haid. Yang haid nggak teratur itu mesti diperbaiki. Karena kalau kita nggak ngerti ilmunya kita berdosa. Nanti saat waktu sholat kita belum sholat ya. Ustazah, oke, lebih utama sholat rawatib atau taraweh? Rawatib dong, makanya sering aku sampaikan sholat isya dulu, ba'diyah isyanya jangan lupa. Ba'diyah isyanya jangan lupa. Nah kemudian barulah teman-teman taraweh ya. Oke ya guys, gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Tolong jelaskan kode sholat. Enggak selesai. Enggak ada kode haid, enggak ada ya. Kode haid enggak ada ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Siap. Kalau sikat gigi di jam 8 9 pagi atau sebelum zuhur gitu boleh enggak? Gosok gigi itu tidak membatalkan puasa secara tegas. Cuma kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan itu batal. Nah, aku secara pribadi lebih memilih untuk mandi sebelum azan subuh, gosok gigi kumur-kumur, atau pakai listerin atau pakai pewangi mulut udah aman. Nah, nanti aku gosok gigi lagi setelah berbuka puasa dan
berkumur-kumur. Itu lebih aman karena tidak ada yang bisa menjamin masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi aku nggak mungkin sampaikan larangan gosok gigi di bulan Ramadan karena secara nyata itu tidak dilarang. Tidak ada dalil yang melarang gosok gigi di bulan Ramadan. Nah, kalau aku sampaikan kan itu cukup berbahaya. Nah, jadi tergantung teman-teman tingkat kehati-hatiannya. Ustazah menyikapi anak yang tantrum saat disuruh belajar puasa. Wow, ini perginya ke psikolog ya Mbak, karena menyikapi anak yang tantrum itu nggak ada dalil-dalil hukum syariahnya ya. Ustazah sholat witir di belakang jamaah taraweh boleh nggak kalau kita cuman 8 rakaat? Jangan. Ya tidak ada sholat sendiri saat ada sholat sedang berjemaah ya. Nah jadi nggak ada sholat sendiri saat orang sholat berjemaah. Contoh, orang lagi sholat taraweh lalu orang melanjutkan. Kita taraweh sendiri di belakang, nggak boleh. Nah, tidak boleh sholat sendiri saat orang sedang sholat berjemaah. Kalau mau teman-teman pulang dulu, lalu kemudian teman-teman bisa sholat di rumah. Sama dengan begini, orang sedang sholat berjemaah, lalu teman-teman pengen sholat sendiri karena buru-buru nih, lagi safar, lagi dalam perjalanan, orang sedang sholat nih berjemaah nih. Lalu teman-teman pengen buru-buru nih ya, pengen dalam perjalanan kayak gitu kan. Nah, pengen dalam perjalanan itu misalnya seperti itu ya. Teman-teman sholat sendiri di belakang nggak boleh ya. Jadi tidak ada sholat sendiri saat orang sedang berjemaah. Termasuk tidak ada dua imam dalam satu waktu. Misalnya nih ini imam lagi sholat berjemaah nih. Lalu nanti ada lagi imam di belakang nih ya kelompok baru nih nggak boleh. Selesaikan dulu orang berjemaah baru kemudian dia bisa sholat mulai lagi berjemaah baru ya. Kira-kira paham? Jadi jangan sholat sendiri saat orang sholat berjemaah di tempat itu kecuali teman-teman di rumah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saat berpuasa berwudu tanpa berkumur boleh nggak? Kumur itu tidak rukun wudu kok. Nggak apa-apa nggak kumur-kumur itu. Di luar Ramadan pun nggak kumur-kumur nggak apa-apa. Yang wajib dibasuh saat teman-teman berwudu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Selebihnya nggak wajib ya. Jadi yang wajib dibasuh saat teman-teman dalam kondisi berwudu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu saja yang wajib dibasuh, yang lain tidak wajib ya. Kumur-kumur, sela-sela jari itu tidak wajib ya teman-teman ya. Ustazah kalau sholat taraweh harus wajib baca takbiratul ihram enggak? Kalau takbiratul ihram ya wajib dong. Takbiratul ihram itu kan yang gini guys. Allahu Akbar. Angkat tangan pertama wajib. Tapi setelah itu baca iftitah. Nah iftitahnya itu nggak wajib. Nah ya Al-Fatihahnya yang wajib. Ayat pendek juga nggak wajib. Jadi mengangkat tangan yang pertama ini tamat takbiratul ihram. Ini rukun sholat. Wajibnya Allah. Nggak pakai kayak gitu ya sholatnya nggak sah. Dan yang wajib mengangkat tangan itu cuman takbir pertama saja. Nanti setelah itu ruku, i'tidal itu nggak wajib mengangkat tangan lagi. Sunnah saja. Jadi yang wajib mengangkat tangan itu hanya saat takbiratul ihram ya. Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya kalau tarawih di rumah sendirian sah tidak boleh. Tarawih di rumah sendirian tidak jadi masalah ya. Ustazah mertua pelupa lalu lupa kalau lagi puasa. Kalau lupa lagi puasa pikun nggak? Kalau dia pikun dia nggak wajib puasa. Cuma kalau dia lupa karena sekali-sekali dia lupa itu nggak masalah ya. Asal jangan pikun ya. Kalau pikun dia nggak usah puasa. Ustazah kalau imam baca Al-Fatihah makmumnya ngikutin bacanya atau setelah imam. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Jadi begini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan begitu ya. Jadi ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, ya kan? Nah, ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya itu diem. Jadi dia jangan baca Al-Fatihah, diem saja. Loh, saya belum selesai iftitahnya Ustazah, diem saja, nggak usah diselesaikan iftitahnya. Oke. Lalu seketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah nih. Baru makmumnya baca Al-Fatihah nih, ya. Rupanya ayat pendeknya cepet banget nih. Nah, ya sementara kita belum selesai Al-Fatihah, kita langsung ruku saja. Itu bisa.
Nggak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya, nanti imam yang menggantikannya. Tapi seandainya imam panjang banget bacaannya ya, sementara kitanya udah selesai Al-Fatihahnya, maka kita boleh ruku ikut imam ya. Suntik dalam puasa batal nggak? Kalau cuman sampai otot dan kemudian jaringan-jaringan darah itu nggak batal, tapi kalau sampai ke lambung batal. Ustazah kayak suntik KB itu cuman sampai kepada intramuskuler, itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, wanita haid ternyata sudah bersih dari haid. Setelah subuh baru datang lagi. Coba dilihat ya, kalau dia lebih dari 24 jam itu berarti haid lagi. Tapi kalau dia kurang dari 24 jam berarti istihadah ya, bisa dilanjutkan puasanya. Oke, Ustazah, oke. Imam baca ayat sejadah langsung sujud. Kita makmum tidak tahu, tidak sujud. Salah. Ya udah nggak apa-apa itu kan karena nggak paham. Ustazah, kalau nggak pakai bismillah, Al-Fatihahnya nggak masalah. Mau pakai bismillah, mau nggak pakai bismillah nggak masalah ya. Ustazah, kalau ikut paket lebaran berupa uang, gimana hukumnya? Nggak masalah. Bolehlah sedekah ya kan. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, apa benar satu amal hanya boleh satu doa? Tidak benar. Ya, misalnya kita baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Gitu kan. Ya Allah ya Tuhan, saya solawat. Dengan solawat ini, dapatlah orang tua saya pahalanya. Lapangkanlah rezeki saya. Dan seterusnya. Oke. Wanita haid baru tahu bersih setelah subuh, baiknya ikut puasa atau tidak? Tidak bisa, makanya bangunlah sebelum azan subuh ya. Ustazah, taraweh di rumah rokaatnya sedikit boleh nggak? 8, 8 rokaat ya. Jadi 2, 2, 2, 2 ya. Hal ini aku suntik KB, oh, nggak apa-apa suntik KB nggak masalah mbak, ya is oke ya. Oke, nah pokoknya kayak nebul, kayak inhaler, itu kan memang perbedaan pendapat ya, lagi sakit inhaler di kalangan ulama ya. Nah, hanya saja jumhur itu sepakat ya bahwa siap Mbak Oma, bahwa itu nggak sampai ke lambung dan pencernaan itu tidak membatalkan puasa ya. Oke. Oke gitu ya. Oke. Ntar ya. Oke ya. Ustazah, oke. Enggak. Ustazah, oke, ibuku umurnya 49, ya umurnya 94, nggak puasa, wajibkah bayar fidyah, pikun nggak? Kalau dia pikun dia nggak wajib puasa, ya tapi kalau dia nggak pikun dia wajib bayar fidyah. Suntik vitamin batal, suntik vitamin udah otomatis batal ya. Ustazah kalau oke sebentar ya, nebul itu apa? Ya kalau nggak tahu berarti nggak dilakukan, nggak apa-apa. Ya kalau nggak tahu nggak harus tahu guys, pokoknya nebul nggak apa-apa, nebul nggak apa-apa. Oke nebul itu ini hisapan ini. Kalau teman-teman nggak melakukan nggak usah khawatir. Ustazah berarti kalau sholat taraweh nggak wajib baca iftitah ya. Semua sholat sunnah itu nggak wajib baca iftitah. Ya, semua sholat fardu juga nggak wajib baca iftitah ya guys. Sholat fardu, sholat sunnah itu nggak wajib baca iftitah ya guys. Nah, jadi kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa. Cuman kan iftitah ini hukumnya sunnah muakkad ya kan. Nah, dia sunnah mendekati wajib ya. Kalau aku sih sayang-sayang gitu ya. Karena kan dia cuman sebentar pahalanya besar ya kan. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman meninggalkan iftitah gitu. Nah sebenarnya aku nggak bisa bilang bacalah iftitah kan nggak bisa karena dia kan nggak wajib. Dia kan sunnah saja kalau aku bilang baca iftitah jangan tinggalkan iftitah aku salah. Karena gimana pun iftitah itu sunnah. Cuma kalau nggak dibaca ya rugilah teman-teman. Dia tidak bisa menghemat waktu yang panjang. Kalau iftitah itu kan bacanya cuman sebentar kan, palingan cuma 3 menit dibandingkan pahalanya yang sunnah muakkad itu kan nggak worth it untuk ditinggalkan. Kecuali iftitah itu 1 jam bacanya. Maka kita bolehlah tinggalkan, worth it karena kita mau ada kegiatan lain misalnya. Tapi kalau sekedar meninggalkan iftitah atau meninggalkan ayat pendek, kita hemat waktu berapa lama sih? Ya hemat waktu berapa lama sih? Ya nggak worth it lah untuk ditinggalkan. Ya palingan hemat waktunya cuma 5 menit ya kan. Nah seperti itu. Jadi cara kita untuk mempertimbangkan
meninggalkan atau mempertahankan sesuatu, coba dilihat worth it nggak, layak nggak, patut nggak. Lah kalau seandainya waktu yang habis cuma 5 menit, ya ngapain kayak gitu kan. Nah ngapain kan gitu kan. Oke, ustazah setelah witir tarawih nanti setelah tahajud witir lagi, ndak boleh. Ndak boleh. Jadi sholat isya lalu ba'diyah isya lalu kemudian witir ya. Betul ya. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu tarawih ya, lalu kemudian witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja ya. Witir cuman boleh satu kali saja ya. Ustazah, saya terjatuh lalu tangan saya patah. Jadinya saya belum dapat mengerjakan sholat. Shollu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk. Tangan patah boleh tayamum ya, boleh wudhu dan tangan yang patahnya dihindarkan, nggak usah diwudhukan. Sholatlah dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Nggak masalah. Kenapa patah nggak sholat? Bisa kok sholat baring. Oke ya. Obat tetes mata tidak batal karena nggak sampai ke lambung. Ustazah, sholat taraweh di masjid ketinggalan 2 rakaat. Nah, jadi begini, kalau ada 4 taraweh di masjid, dua, 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 oke? Dua, 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 oke? Nah, ini misalnya nih, yang dua ini ketinggalan nih, orang udah 1 rakaat, teman-teman jangan ngejar. Ya, biarkan saja orang nih sholat. Nah, teman-teman ikut yang 3 aja nih, dua, 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 oke? Nah, nanti kan orang sholat witir. Nah, teman-teman pulang aja. Nah, yang dua ini bisa dilakukan di rumah, yang witir ini bisa dilakukan di rumah. Boleh ditinggal saja, ya. Karena taraweh itu nggak ada masbuk. Ustazah, jadi kalau sudah witir di taraweh, tahajud gak usah witir lagi. Tidak boleh. Tidak boleh witir 2 kali. Lah kalau witir 2 kali mbak jadi genap loh mbak. Sementara witir itu sholat ganjil. Sebelum tidur 3, tengah malam 3. Genap kan jadi 6. Ya sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Genap kan. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 2. Genap kan. Jadi witir itu cuman boleh 1 kali. Kalau dia dilakukan 2 kali, dia jadi genap. Paham? Ya, jadi nggak boleh 2 kali ya guys. Ustazah, oke, sholat taraweh imamnya cepet langsung baca hamdalah. Jadi nggak sempat baca iftitah. Oh iya bener bener. Ya udah dengerin aja imamnya ya. Pernah nggak ngelihat imam cepet banget guys? Wah itu kan sekarang jadi problem sebenarnya. Kalau dulu waktu aku kecil banyak keluhan imam tuh lambat. Jadi ibu-ibunya ngantuk di belakang. Tapi so far makin aku dewasa sih, itu imamnya katanya cepet gitu ya. Nah, cepet kali imamnya gitu. Jadi ibu-ibu yang sakit lutut baru sujud sudah Allahu Akbar. Jadi ibu-ibunya baru tergopoh-gopoh sujud dia udah ruku lagi. Allahu Akbar kayak gitu ya. Nah, jadi biasanya imam yang cepat bacaan pertama dia tidak baca iftitah. Ya, kemudian dia tidak baca ayat pendek itu. Jadi dia cuma baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya pun kayak rudal, 1 nafas. Nah, tapi kalau Al-Fatihahnya itu 1 nafas gitu ya, 1 nafas saja ketika tepat panjang pendeknya ya oke kemudian tepat makharijul hurufnya itu sebenarnya nggak masalah. Nah cuman kenapa rukuknya cepat, kenapa sujudnya cepat? Mungkin beliau ini membacanya cuma 1 kali karena 1 kali bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i itu boleh ya. Dan kemudian saat itidal dia cuma bilang sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dah, udah dia sujud. Akhirnya cepet kan dia. Oke ya. Ustazah, bayar puasa wajib yang tidak tahu jumlahnya. Kalau dulu-dulu nggak tahu jumlahnya segera bertaubat. Ke depan jangan ulang lagi ya. Ustazah, oke ya. Oke gitu ya. Tadi subuh kan udah mandi wajib. Tapi pagi ini tiba-tiba keluar flek. Ya nggak boleh puasa lah. Oh, tapi Pak, udah mandi wajib, udah bersih tadi malam. Puasa aja dulu, nanti kalau dia cuman setengah hari, kalau dia cuman setengah hari, teman-teman boleh lanjutkan puasa. Lain kali mandi mandi wajib itu enggak boleh dipaksain, harus bener-bener dia itu cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih total ya. Oke, Ustazah kalau tiba-tiba keluar darah oke. Kalau tiba-tiba keluar darah lagi padahal udah 2 minggu, kalau 2 minggu haid di atas 2 minggu itu istihadah. Haid di atas 2 minggu itu adalah istihadah ya. Nah kalau dia istihadah ya itu dia tetap sholat, tetap puasa ya dan seterusnya ya. Dia tetap sholat, tetap puasa dan seterusnya oke gitu ya.
Ustazah, apakah bacaan sholat taraweh harus berurutan kalau tarawehnya sendiri? Berurutan bacaan Al-Qur'annya? Enggak, Mbak. Boleh aja rokaat satu baca Al-Ikhlas, rokaat kedua baca Al-Baqarah, nggak masalah. Oke, nah gitu ya. Jadi nggak masalah ya teman-teman ya, is okay, nggak jadi masalah. Siap Mbak Bianca ya, nggak masalah ya, jazakumullah. Nah seperti itu. Oke, nggak harus ya teman-teman ya. Kalau potong kuku batal puasa nggak? Oh mak, potong kuku mana pula batal puasa? Potong kuku nggak batal puasa. Ustazah, cepat tarawehnya. Untung saya minum madu. Alhamdulillah lancar. Siap, masuk Pak Eko. Oke. Ustazah, oke, apakah setiap doa yang kita panjatkan semua dikabulkan atau memang ada yang tidak dikabulkan? Insya Allah Allah kabulkan, cuman bentuknya Allah ganti. Ada yang dikabulkan langsung sekarang, ada yang dikabulkan nanti di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Jadi ada yang dikabulkan nanti di yaumil akhir. Ya, misalnya kita minta rezeki, Allah nggak kasih rezeki ya, tapi Allah kasih dalam bentuk anak kita menjadi anak yang soleh gitu ya. Kemudian diganti dalam bentuk kita menjadi lebih baik akhlaknya dan seterusnya ya. Oke ya, Ustazah, kemarin aku pas mau sholat maghrib ada flag, tapi sebelum mau maghrib ada flag. Kalau mau maghrib ada flag puasanya batal kecuali setelah maghrib. Kalau bersedekah minta duit sama anak, amalnya buat siapa? Amalnya buat kedua-duanya. Anak dapat pahala sedekah ngasih ke ibu, ibu dapat pahala sedekah kasih ke orang lain ya. Sholat tarawih berjemaah kalau kita nunggu imam baca surat baru berdiri boleh nggak? Sholat tarawih berjemaah kalau nunggu imam baca surat baru berdiri boleh nggak? Imam baca surat baru berdiri boleh nggak? Maksudnya gimana? Ustazah, oke ya, memberikan zakat penghasilan bisa diganti dengan sembako atau tidak? Apa boleh berupa uang? Boleh berbentuk, sebenarnya zakat itu bagusnya dalam bentuk to'am ya, dalam bentuk sembako atau beras. Nah cuman belakangan Imam Hanafi menyatakan itu boleh dalam bentuk uang. Contoh ya, zakat kita kan pakai beras nih kan, makanan pokok. Nah, tapi Imam Hanafi sebagai mujtahid kekinian, beliau menyatakan bahwa, oh bisa jadi nih kalau kita zakatnya di Sumatera Barat, itu kan udah banyak padi, udah banyak beras. Maka boleh zakat pakai uang ya, sama dengan fidyah. Fidyah itu bagusnya dalam bentuk to'am ya, makanan gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau dalam bentuk uang, Imam Hanafi membolehkan. Cuman afdolnya teman-teman adalah pakai makanan atau beras ya. Oke, nah aman ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya guys. Kalau sudah sholat witir setelah taraweh, boleh witir lagi nggak? Nggak boleh ya. Witir itu hanya boleh dilakukan satu kali. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, kemudian lalu taraweh, lalu kemudian witir ya. Tengah malam boleh tahajud lagi, tapi jangan witir lagi ya. Oke, witir itu hukumnya sunnah muakkad tapi hanya boleh dilakukan satu kali ya. Ustazah, oke oke ya. Haid lebih dari 3 minggu, pokoknya batas haid itu 15 hari. Hari ke-15 teman-teman boleh mandi ya. Hari ke-15 mandi, hari ke-16, 17, 18, 19, nah itu namanya istihadah. Kalau teman-teman istihadah itu udah wajib semuanya ya. Kalau istihadah itu kalau istihadah itu semuanya udah wajib ya, udah wajib sholat, udah wajib puasa ya. Oke ya, oke. Ustazah, oke, boleh nggak qobliyah isya, ba'diyah isya? Tidak. Soalnya mau qobliyah keburu iqomat. Kalau boleh ya boleh aja lah. Kan dia tetap sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib kan. Kalau boleh nggak Ustazah, kalau saya nggak qobliyah zuhur, cuman ba'diyah aja. Boleh nggak saya ba'diyah aja tapi nggak qobliyah? Ya boleh lah, karena itu kan nggak wajib kan. Nah, itu kan sunnah saja. Nah, cuma kan sayang saja sih kalau ditinggalkan. Kalau boleh ya boleh karena kan dia sunnah ya kan. Ustazah, oke ya, aman ya teman-teman ya. Oke.
Kalau sholat berjamaah nyimak imam aja gimana? Nah, lakukan yang tadi ya, jangan cuma nyimak doang ya, usahakan baca Al-Fatihah. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, nah makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, seketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku saja ikut imam. Kalau nyimak aja ngantuk nanti. Udahlah yang udah baca Al-Fatihah doang ngantuk juga, ya kan? Nah, gitu ya. Ustazah, ukuran vidya berapa ya? Bisa 7 on, 1 mut atau 2,5 atau 1,4 kilo ya. Bisa 7 on atau 1,4 kilo ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke ya, Ustazah, oke, lagi puasa mau tambal gigi gimana ya? Nggak bisa. Puasa tambal gigi tetap status hukumnya adalah tetap status hukumnya batal itu pasti. Nggak mungkin orang tambal gigi itu nggak batal guys. Karena kalau kita tambal gigi itu kan kita menghisap disuruh kumur-kumur pakai betadin ya kan. Kemudian disuruh kumur-kumur pakai ini ya teman-teman ya, pakai, apa namanya tuh, pakai, obat, pasti masuk itu. Nah janganlah ya tambal gigi habis maghrib lah, cari dokter yang bisa habis maghrib lah ya. Ustazah sholat tarawih bagusnya berapa? Soalnya imamnya cepat sekali. Nah ini kan problem kan, imam cepat itu kenapa ya teman-teman ya, imam cepat itu biasanya dia itu cuman baca bacaan ruku dan sujud 1 kali aja. Terus dia nggak baca iftitah, ya Al-Fatihahnya cuma 1 nafas. Waktu itidal dia cuma baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saran aku tetap ikut imam. Nah, kalau imamnya bisa dikoreksi, dikoreksilah. Karena imam cepat itu jamaahnya susah. Apalagi jemaahnya udah lansia ya kan. Oke, dia mau sujud Allahu Akbar. Imamnya baru dia udah Allahu Akbar gitu ya. Imamnya baru mau ya udah Allahu Akbar. Nah, itu problem sebenarnya ya. Oke, Ustazah, oke. Zakat emas bisakah dibagi untuk beberapa orang? Boleh ya. Oke, gitu ya. Nunggu bacaan surat dulu baru kita takbir itu males namanya. Nggak boleh ya. Ustazah, oke, mohon tanya, kalau qobliyah zuhur sekaligus 4 kayak sholat zuhur. Kalau qobliyah zuhur langsung 4 sekaligus ya, kalau qobliyah zuhur langsung 4 sekaligus itu nggak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Jadi sholat qobliyah zuhur atau sholat duha atau sholat yang dilakukan di siang hari kalau dia hukumnya sunnah ya. Nah kalau dia hukumnya sunnah gitu ya. Oke, nah, itu nggak pakai tahiyat awal ya. Nggak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Oke, nggak pakai tahiyat awal. Dan rokaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Benar Ustazah, tadi saya kayak gitu. Yang mana? Yang mana? Lama kali imamnya, tunggulah dia pendek baru kita masuk. Itu males namanya. Oke, itu malas namanya. Orang udah ayat pendek duduk-duduk aja. Kusungak lebah juga nanti kawan-kawan ini. Hei, takbir bersama imam itu jauh lebih utama bahkan dibanding sholat sunnah. Hei, lama jang. Imam lihat-lihatnya dulu kan main-main HP dulu, scroll dulu. Malas itu. Mbak Anas, agak lain pun si kawan ini. Nah ya, scroll dulu. Aku ada lihat orang kayak gitu juga di masjid guys. Nah terus udah kayak gitu baru dia masuk. Ya sedangkan sholat sunnah saja. Hei, aku ambil lebah pati itu nanti. Nah contoh sedangkan teman-teman qobliyah subuh nih. Ya teman-teman qobliyah subuh. Lalu orang sudah takbir. Orang udah takbir, teman-teman boleh berhenti itu qobliyahnya, kejar takbir bersama imam lebih utama dibandingkan qobliyah. Ini santai-santai dulu, tunggulah dulu. Itu namanya malas. Oke, nah aku sangat lebah nanti. Oke, nah
Aku ubah. Marahin. Aku jadi ingat Sayyidatina Aisyah itu ya, kalau dia pengajian, ya, istri dari baginda Nabi. Terus sekali-sekali dia sidak itu ke rumah jemaahnya tuh. Dan dia bawa bawa itu guys, bawa pelepah guys. Jadi kalau nggak ngamalin memang dia marahin gitu ya, tapi marah yang mendidik. Nah, kalau sekarang ya susah lah, kemana aku mau cari kawan-kawan? Ya kan, kalau kawan-kawan di sini tinggal kusengat aja lebah. Ustazah, kalau belum mandi junub sudah mau imsak gimana? Mandilah ya. Ustazah, oke, kalau sholat taraweh di rumah boleh ya. Ustazah, ada yang di masjid sholat subuhnya 3 kali sujud. Tolong jelaskan Ustazah. Sujud tilawah dia mungkin mbak ya, mungkin dia sujud tilawah. Jadi sujud yang pertama itu dia imamnya sengaja membaca ayat sejadah ya, kayak gitu ya. Mau zah ke rumahku Oma. Memang agak lain jemaah generasi 2026. Ustazah, sedekah subuh aku kasih sama janda. Ustazah, mau dia janda, mau dia jomblo sepanjang abad, mau dia duda, mau dia janda gak nikah-nikah lagi, mau dia janda nikah 7 kali. Ya kalau sedekah mah bebas aja. Ya mau dia orang kaya, mau dia orang miskin ya, mau kita kasih kemanapun ya itu bebas aja kalau sedekah mah. Ya kalau sedekah bebas, mau dikasih kemanapun bisa ya. Mau dia jomblo sepanjang usia ya itu bebas. Ya mau ke non muslim bebas ya. Mbak Deni 1,4 kilogram itu sehari untuk mengganti sehari berpuasa. Sehari tidak berpuasa, oke? Nah, oke. Ustazah, sholat witir boleh nggak dilaksanakan habis Ba'diyah Isya? Terus mau tahajud malam boleh nggak Zah? Boleh. Sholat Isya, lalu Ba'diyah Isya, ya lalu kemudian abang pilih yang mana katanya. Tengoklah tuh nggak ada serius-seriusnya belajar. Abang pilih yang mana kata dia tuh. Enggak ada lah serius-seriusnya orang-orang nih belajar. Udahlah belum mandi, pakai daster. Orang aku udah wangi, udah pakai parfum. Dia abang pilih yang mana katanya. Oke, misalnya teman-teman sholat isya. Lalu kemudian ba'diyah isya. Lalu kemudian taraweh. Ya, kemudian dia taraweh. Kemudian witir, ya kan? Nah, tengah malam dia mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tengah malam mau tahajud boleh, nah tapi jangan witir lagi ya. Oke, gitu ya, gitu ya. Ustazah, kalau air wudhu itu kumur-kumur itu umumnya gimana ya? Kumur-kumur nggak wajib. Kalau teman-teman mau kumur-kumur nggak ada masalah ya. Oke, yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi tidak wajib kumur-kumur saat berwudu. Kalau teman-teman tidak kumur-kumur wudhu teman-teman tetap sah ya. Oke. Facial di bulan Ramadan. Boleh lah. Emang facial kita diapain? Facial nggak ada masalah ya guys. Bekam nggak ada masalah. Cuma kalau bekam lemes guys. Kalau aku bekam di Ramadan itu nggak bisa aku. Lemes lah. Sementara kita kerja ya kan. Ustazah saat taraweh berjamaah tiba-tiba kebelet BAB. Setelahnya ditambah atau ikut jamaah. Contoh, sholat taraweh itu kan empat kali salam misalnya gitu ya. Dua, 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 dua. Nah dua ini kita ikut, dua yang ini kebelet BAB panggilan alam. Panggilannya mendadak ya kan. Nih kalau nggak diikuti nih bahaya ini ya. Teman-teman keluar tuh, cus jangan disusul, biarkan aja mereka sholat. Nah teman-teman masuknya yang masuk lagi yang ketiga dan keempat. Berarti totalnya teman-teman baru 6 rakaat. Maka teman-teman pulang ya, nggak usah ikut witir. Di rumah lanjutkan 2 rakaat taraweh dan 3 rakaat witir. Clear ya? Ustazah, oke gitu ya. Tahajud setelah sahur jam 3.30 boleh nggak? Boleh. Tahajud itu batasnya adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud ya. Saya udah beli parfum pink, sandi hitam. Mau coba putih. Putih udah ada loh guys. Parfum Coco Breeze udah ada. Yang kita tunggu-tunggu sepanjang abad ya. Parfum Coco Breeze aku udah ada tapi stoknya ya baru 50% ya. Oke, cukup lah ya kan. Nah, Ustazah, oke ya. Puasa potong kuku tidak batal. Dari mana teman-teman bilang puasa potong kuku batal? Oke ya. Kalau sholat tahajud 4 rakaat gimana caranya? Dua dua ya. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, masya Allah ya. Lakukan dua kali ya. Oke ya, Ustazah.
Oke, parfum yang anak muda, Coco Breeze guys, Coco Breeze wangi cuy, sudah ada dia pagi ini setelah sekian purnama kita menunggunya, akhirnya Coco Breeze-nya udah launching, udah bisa kita kirimkan hari ini ya. Nah kalau teman-teman pengen parfumnya, nanti COD aja, itu parfum brand aku, sudah ada dia, yang hitam masih ada, oke. Oke, bukan coconut guys, Coco Breeze, oke ya. Ustazah, boleh nggak selesai sholat Isya langsung taraweh tanpa ba'diyah Isya? Boleh ya boleh aja, ya boleh aja ya. Cuma masalahnya kalau dia dilakukan itu efek sampingnya nanti sehat selalu semua di sana ya. Oke. Oke, kita udah pada bangun, ya hadir ya. Oh hadir nggak tidur-tidur kah? Oke ya. Oke siap ya Mbak Cinta. Oke siap Mbak Mas Huriati. Masya Allah siap Mbak Suja ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Elsa ya, Mbak Nur Korotul, Mbak Muza. Oke ya. Siap Mbak Istiaroh, kita doa yuk. Nguli, nguli kenapa? Ngapain? Mbak Vina, lah nggak pada tidur teman-teman. Oke ya, teman-teman kita doa dulu yuk. Sesi terakhir untuk aku di siang ini ya teman-teman ya. Kita doa dulu Bismillah Robbi zidina ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya. Iya dong Mbak Soleka ya. Loh live lagi aku gitu loh. Oke. Loh live lagi aku gitu loh. Oke ya teman-teman ya siap ya. Nah teman-teman boleh kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, aman ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap 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 ya. Oke ya, semuanya sehat selalu ya. Oke, siap Mbak Wahyu ya, Mbak Zikri, Mbak Berta ya. Ustazah, oke, aku mulai aja boleh ya. Aku cuma ingin ngabisin durasi sambil menemani teman-teman semuanya, oke? Ustazah, oke, bentar ya. Lebih baik baca Quran atau istighfar selesai zuhur? Baca Quran dengan istighfar ya lebih baik baca Quran dong. Tapi istighfar apa susahnya sih cuman istighfar doang. Iya kan dengan baca Quran. Nah cuman kalau baca Quran di bulan Ramadan itu pahalanya kan berlipat ya guys. Kalau baca Quran di bulan Ramadan pahalanya berlipat ya. Yang penting teman-teman atur waktu dan fisik aja. Jangan terlalu kecapean ya. Ustazah, oke doa salimni Ramadan masih boleh dibaca karena di atas di ujungnya ada kalimat watasallamhu minni mutaqabbala dan jadikan amalanku itu diterima di bulan Ramadan ya. Siap Mbak Najwa, nggak pada tidur nih guys. Oke Mbak Vina. Oke ya siap happy Ramadan ya. Oke oke baik Mbak Wiwin ya. Oh enggak Mbak Wiwin kalau untuk zakat penghasilan itu tinggi kok Mbak ya. Zakat penghasilan itu tinggi. Penghasilan kita harus di atas harus setara dengan 85 gram per tahunnya ya. Oke ya, siap ya. Pagi semuanya ya, siap Mbak Andi ya. Oke, Pak Andi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, oke. Thank you Mbak Aminah. Doa sujud terakhir, hajat, taubat, tahajud. Jadi gini, doa sujud terakhir setiap sholat itu berbeda ya. Oke, doa sujud terakhir setiap sholat itu tidak berbeda maksudnya ya, tidak berbeda ya. Nah, kan kita sujud nih subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ini tidak berbeda ya guys. Artinya apa? Artinya doa setelah itu yang paling masyhur adalah Allahummarzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Allahummarzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Allahummarzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya.
Oke gitu ya. Ustazah, eh, lebih baik mana membaca sholawat atau membaca Quran? Ya hampir sama, tapi kalau sholawat kan bisa sambil baring, ya bisa sambil santai, bisa sambil nyetir. Tapi kan kalau baca Quran mesti kita baca, mesti ada waktu yang kita sediakan baik duduk maupun baring. Kalau sholawat kan bisa sambil nyapu. Nah jadi kalau teman-teman ada waktu bagusnya sih baca Quran. Nah, kalau aku jadi teman-teman dihadapkan dengan dua hal ini ya kalau sholawat bisa kapan aja kan. Sementara kalau baca Quran cuman di hari itu saja kan. Ustazah, oke ya teman-teman ya. eh, Imam vs muazin banyak mana pahalanya? Banyak pahala imam. Zakat mal boleh nggak dibelikan sembako? Boleh. Sholat qobliyah zuhur apa bisa dikerjakan 2 rakaat? Boleh. 2 rakaat cukup, 4 rakaat bagus ya. Ustazah setelah taraweh witir lanjut di rumah sholat tasbih boleh banget tapi jangan witir lagi ya. Oke, jangan witir lagi ya. Kalau ngaji apa boleh enggak bersuara atau dalam hati? Kalau ngaji itu keluarkan suaranya. Karena supaya tepat nih makharijul huruf kita nih. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana da kayak gitu ya. Biar makharijul huruf kita itu bagus ya sambil kita belajar, sambil kita mengaji. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca ya. Oke ya. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang ke oke sampai di mana tadi? Oke, gimana? Oke, sebentar ya. Gimana? Udah mic-nya udah? Oke ya, coba ya. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke. Ustazah, oke, kesulitan keluarkan lendir. Oh, nggak apa-apa, ditelan aja. Ya, menelan sisa makanan, menelan ada lendir ya, menelan darah sariawan, kemudian menelan darah gusi, itu tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, kalau terawih dulu terus ba'diyah isya nggak bisa mbak. Jadi mbak sholat isya dulu, ba'diyah isya baru tarawih. Nah karena antara isya dan ba'diyah isya nggak boleh dipisah. Oke ya. Ustazah, oke, sholat perempuan bagusnya di rumah atau di masjid. Sholat perempuan bagusnya di rumah atau di masjid, terserah, yang penting usahakan berjemaah walaupun di rumah. Siap Mbak Mama Yuda ya. Ustazah, aku ketinggalan sahur nggak apa-apa ya, nggak sahur puasanya sah. Ya, hanya saja kalau teman-teman nggak bersahur, hanya saja kalau teman-teman nggak bersahur, teman-teman rugi beberapa hal saja. Yang pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, saat sahur doa kita diijabah. Yang ketiga, saat kita bersahur itu membedakan diri kita dari orang non muslim ya. Karena orang non muslim itu berpuasa tapi tidak bersahur ya. Ustazah, jika setengah malam lebih utama, bagusnya dikerjakan taraweh atau tahajud. Bebas aja ya. Dia sholat tapi nggak qobliyah nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja ya kan. Kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Antara ba'diyah dan qobliyah itu 2 jenis sholat yang berbeda ya. Kalau puasa cabut gigi udah pasti batal mbak. Karena kalau cabut gigi pasti nanti akan keluar sesuatu, akan masuk ya betadin kumur dan sebelumnya. Oke, bagaimana cara membayar fidyah untuk ibu yang menyusui? 1,4 kg beras untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Tapi aku tetap nggak nyaranin, aku tetap nyaranin untuk teman-teman bayar kodo aja. Selagi bisa kodo aja dulu nanti setelah Ramadan. Sebelum tarawih berhubungan, cuman udah mandi wajib. Pas sholat masih ada keluar nggak apa-apa. Ustazah, batuk berdahak campur darah, apakah puasanya batal? Tidak batal.
ya, tidak batal ya, karena itu tidak bisa menghilangkan dahaga ya. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran tidak nyaring? Boleh sih, boleh sih. Cuman kan kalau baca Qurannya di dalam hati itu kan akhirnya kita tidak bisa ya, kita tidak bisa mengecek bacaan Al-Quran kita kan. Kita kan harus ngecek tuh benar nggak ha kita, kho kita, ha kita, sa kita, sya kita ya, harus benar ya. Kalau doa puasa dibaca malam setelah taraweh boleh tidak? Boleh banget ya. Kalau tambal gigi saat puasa udah pasti batal, karena tambal gigi itu disuruh kumur ya, kemudian disuruh untuk betadin kumur ya, Pepsodent dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, oke, Ustazah, oke ya. Kenapa? Bom guys, nyari apalah dia manjat-manjat. Pecah nanti bom. Kucingku guys ya. Ustazah, saya mau nanya, kalau imam sholat salah sholat isya, aturan tahiyat awalnya gimana? Sholat isya aturan tahiyat awalnya gimana? Maksudnya apa mbak? Aku kurang paham. Ustazah, mencicipi makanan saat puasa batal nggak? Mencicipi makanan saat puasa itu tidak masalah selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya, nggak boleh kayak gitu, itu Quran ya, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Halo guys, ini yang nakal barusan guys, nggak boleh naik meja karena di atas meja ada Al-Quran. Titik, nggak boleh ya. Sikat gigi batal atau enggak? Sikat gigi itu selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan sebenarnya nggak batal sih. Nah cuman masalahnya adalah kalau aku sih pilihnya bukan sikat gigi ya di bulan Ramadan ya. Aku lebih milih sebelum subuh itu mandi, kemudian sahur, kemudian sikat giginya belakangan misalnya gitu kan. Nah itu aku lebih milih. Nah nanti aku sikat gigi lagi habis berbuka, sehabis berbuka saat ini ya guys, saat kita udah berbuka gitu ya. Tapi boleh aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, meluk kucing habis sholat nggak apa-apa. Bulu kucing itu najisnya najis mahfu ya, najis yang dimaafkan ya guys. Oke ya, oke gitu ya. Oke, udah itu Quran, nggak boleh, nggak boleh. Oke ya, Ustazah, kalau nggak sengaja nabrak kucing sampai mati, apa harus dikuburkan? Syariatnya tidak ada. Syariat menguburkan kucing kalau ditabrak tidak ada. Hanya saja kalau seandainya teman-teman itu dalam kondisi nabrak kucing, menguburkan itu adab. Karena gini, itu kesukaan baginda Nabi. Kucing itu adalah kesukaan baginda Nabi. Kalau kita telantarkan begitu aja, lebih kurang kan Nabi nggak suka. Itu cuman adab. Sama dengan gini, teman-teman punya tas yang cantik, lalu kemudian ada orang yang menjatuhkan tas itu. Nah dia nggak minta maaf, dia merasa nggak bersalah. Apa perasaan teman-teman? Nah itu cuman bab yang ya adab saja ya. Memang aku pernah dengar video tidak ada syariat menguburkan kucing yang kena tabrak misalnya gitu kan. Tapi nggak seperti itu juga lah guys. Hidup kan ada adab, nggak cuman syariat. Ustazah, amalan apa untuk anak yang keras hati? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, lagi puasa meneteskan obat mata, nebul ya, itu tidak membatalkan puasa karena nggak sampai ke pencernaan dan lambung ya. Oke, nahan kentut sholatnya batal nggak? Nahan kentut itu makruh, dia nggak sampai batal, cuman dia makruh saja. Lebih baik tidak dikeluarkan, lebih baik dikeluarkan saja dan ambil wudhu lagi, tidak cebok nggak apa-apa selagi cairannya nggak keluar ya. Bisa bayar fidyah dari sekarang sebulan penuh karena tidak bisa puasa. Cobalah kodo dulu mbak. Mbak kodo dulu aja, karena kalau mbak bisa ganti puasa nanti, sebenarnya mbak kodo, mbak fidyah sekarang.
Tahu-tahu setelah Ramadan nanti Mbak mampu kodo, Mbak harus kodo lagi loh. Karena fidyah itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu mengganti puasanya. Biar Mbak nggak kena 2 kali, Mbak kodo aja dulu, baru Mbak puasa. Baru Mbak kalau nggak sanggup bayar fidyah. Kenapa ada orang-orang yang kodo juga fidyah juga? Karena dia itu terlanjur fidyah. Rupanya setelah Ramadan, nah setelah Ramadan dia bisa kodo, maka dia harus kena kodo lagi ya. Jangan cepet-cepet sih menurutku ya. Ustazah, bercanda dengan istri di bulan Ramadan batal nggak? Lah kalau bercanda doang nggak batal Pak. Bercanda dengan istri batal nggak? Ustazah, pakai inhaler saat berpuasa nggak apa-apa. Ya, pakai inhaler saat berpuasa nggak masalah. Karena dia nggak sampai kepada lambung ya. Oke ya. Ustazah, bagaimana cara sholat tarawih di rumah ya? Oke, cara sholat tarawih di rumah 8 rakaat, 2, 2, 2, 2. Totalnya 8 rakaat ya guys. Nah, 2, 2 aja. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 4 kali, lanjut witir 3 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek, dan ingat boleh zikir dan doanya di akhir ya. Kalau teman-teman takut wudhunya batal ya, boleh dikerjakan sepertiga malam terakhir, jam 2 malam dan seterusnya. Oke ya. Oke, niat sholat tahiyatul masjid ketika di musola tetap tahiyatul masjid. Jangan sengaja aku tahiyatul musola. Jangan cuy. Ya, tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Nah, untuk tahiyatul masjid boleh dilakukan di musola selagi musolanya itu sudah diwakafkan. Artinya udah dipakai oleh orang banyak ya. Artinya orang udah bebas kayak musola RT, musola RW. Tapi kalau musola dalam rumah, musola kantor, musola sekolah itu nggak bisa karena dia belum diwakafkan. Jadi boleh tahiyatul masjid di musola yang sudah diwakafkan. Oke, Ustazah, apa tuh? Saya terkadang rawat laki-laki. Nggak apa-apa Mbak, itu kan hifzun nafs ya. Oke Ustazah, apa boleh taraweh 4-4? Boleh, mohon penjelasan. Secara hukum boleh, Rasulullah pernah tarawehnya 4-4 ya. Secara hukum nggak masalah. Ya, nah tetapi afdolnya itu 2-2 ya. Qiyamul lail matna ya. Sholat malam itu 2-2, oke. Ustazah, bolehkah sholat nggak pakai celana dalam? Kayaknya host TikTok seluruh dunia sampai ke Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea nggak ada netizennya yang nanya soal celana dalam cuy. Cuma di akun aku, oke ya. Jadi sholat nggak pakai celana dalam nggak ada masalah ya. Nah apalagi kalau celana dalamnya udah kena najis ya, udah kena najis, lalu kemudian buka celananya, cebok, celana itu nggak usah dipakai lagi, taruh di tempat yang tepat atau ganti pakai panty liner atau teman-teman ganti celana dalamnya yang baru. Kalau nggak pakai celana nggak apa-apa. Tapi jangan diumumkan aku gak pakai celana ya woi, jangan. Ustazah, oke. Hukum mensteril kucing, sebenarnya dalil tentang steril kucing secara hukum gak ada. Mau dibuka Al-Quran, hadis kemanapun gak ada guys. Nah cuma kalau itu saran dokter, steril lah, gak masalah ya. Aku punya 1 kucing, kucing aku itu disteril di usia 4 bulan karena makanan dan susunya yang terlalu high protein, jadi dia cepat kali birahinya. Kalau dia dikawinkan, rahimnya nggak siap. Kalau dia nggak dikawinkan maka dia sakit, maka dengan terpaksa dia disteril. Jadi nggak masalah ya.
Ustazah, kalau lagi capek tapi suami maksa hubungan badan gimana? Istri tidak boleh menolak kalau suaminya memaksa, tapi suami juga tidak boleh memaksa saat istrinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada dalil buat istri, jangan menolak suami. Ada dalil buat suami, jangan dekati istri kalian jika dia tidak siap. Jadi dua-duanya harus tarik dan ulur. Ya, ada adab buat istri, ada adab buat suami. Oke, jangan istrinya habis kehilangan emas 70 gram terus dia maksa. Nggak bisa, yang di atas kepalanya cuma ada emas, emas kumana dalam sepatu kah di mana. Ya, jadi ada adab di sana, nggak cuma syariat yang berbicara dalam hidup ini cuy. Ustazah, kalau lagi puasa wudhu nggak berkumur nggak apa-apa. Ya, wudhu kumur dalam wudhu itu bukan wajib ya. Yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 bagian. Ya, muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Oke, gitu ya. Muka, tangan, kepala, kaki, oke. Ustazah, ada berseliweran di TikTok perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau istri lebih baik sholat di rumah. Oke. Dengerin aku sampai tuntas biar nggak salah paham ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan tentang wanita sholat di masjid atau di rumah baiknya. Melorot guys, tunggu dulu guys. Ini lagi nggak bersahabat nih, kursinya goyang-goyang. Tunggu dulu ya. Nah, coba tahan nafasnya 20 tahun. Aku coba jelaskan secara tuntas status hukum wanita ke masjid. Dulu pada masa Rasulullah memang ada dalil yang menyatakan bahwa lebih baik wanita itu sholat di rumahnya. Lebih baik di kamarnya, hujroh. Lebih baik di mihrabnya, di kamar yang kecil. Jadi kalau ada wanita nih kayak Mbak Was ya, kayak Mbak Najwa, itu lebih baik dia sholat di rumahnya. Lebih baik sholat di dalam kamarnya. Lebih baik dia sembunyi dalam kamar, ada kamar lagi ya, dia sholat di situ. Tapi kan setiap hadis itu ada asbabul wurud atau sebab turunnya hadis. Hadis itu turun saat situasi tidak aman. Perempuan itu tidak aman. Maka supaya lebih aman, lebih baik wanita di rumah pada masa itu. Pada faktanya Aisyah juga sholat ke masjid bersama baginda Nabi. Nah tetapi dalam hukum Islam, ini aku agak sulit tapi teman-teman semoga paham. Dalam hukum Islam kalau ada hadis itu ada 2. Yang pertama adalah thawabit, hadis yang permanen tidak bisa berubah. Sholat 5 waktu tidak bisa berubah, puasa Ramadan tidak bisa berubah, ya tentang wanita nutup aurat nggak bisa berubah. Tapi ada hadis yang thawabit, ada hadis yang maknanya atau hukumnya bisa berubah. Nah kita kaitkan dengan kaidah usul fiqh taghairul ahkam bi taghairiz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Loh, kita kaitkan lagi dengan hadis ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Maka ada pertentangan 2 hadis didukung dengan usul fiqh, maka perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi diperbolehkan ke masjid, juga tidak diwajibkan ke masjid. Nah, tapi yang lebih baik yang mana Ustazah? Intinya apa? Intinya berjemaah. Di rumah bagus kalau berjemaah, di masjid bagus kalau berjemaah. Oke? Nah, tapi boleh nggak di rumah? Boleh. Lebih baik nggak? Nggak juga, karena sendiri gitu, paham ya? Kecuali berjemaah. Wudhu pakai lipstick waterproof. Harus dihapus ya, lipstick waterproof, ya makeup waterproof, mata waterproof. Ini eyeshadow waterproof, maskara waterproof harus dihapus dulu baru teman-teman bisa berwudu ya. Oke. Mbak Chan kene megang daging B2 itu najis ya, harus disamak 1 kali tanah 7 kali air ya. Oke. Ustazah, oke ya, wudhu nggak kumur, ada sisa-sisa makanan, menelan sisa makanan, menelan dahak ya, kemudian menelan sisa makanan, kemudian menelan dahak, menelan darah gigi ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, kalau ada orang berhutang tapi saya malu menagih, ya ikhlaskan, karena Mbak berkewajiban menagihnya 3 kali. Kalau Mbak nggak tagih maka Mbak mesti ikhlaskan. 2 itu pilihannya ya. Ustazah, oke ya. Belum bayar puasa tahun kemarin. Oh, kucubit juga ini. Nggak puasa cuma 7 hari, gantinya setahun gak diganti-ganti juga. Anak siapa lah nih cuy.
Tahun depan nggak boleh lagi. Bayangkan jatuh ya, bayangkan teman-teman nggak puasa 7 hari, teman-teman setahun 330 hari ganti, teman-teman nggak ganti, khusunat lebah juga nanti ini ya. Nggak boleh ada kayak gitu lagi ya. Nah, boleh tahun depan boleh diganti tapi kena fidyah, misalnya sisa 2 hari boleh ganti, nanti di bulan Syawal 2 hari kena fidyah ya. 1,4 kilogram beras kali 2. Oke. Ini ku tengok udah lansia semua ini, udah kadaluarsa expired, masih bisa nggak ganti puasa? Ku kena rotan juga nanti ini. Oke, nggak boleh lagi ya guys. Bayangkan guys, 330 hari cuy, nggak ganti. Alah. Ketawa-ketawa aja pun. Nanti tahun depan nggak boleh gitu lagi, segera ganti. Oke, gitu ya. Ustazah, aku jarang mandi. Oh, pantas lah kayak gitu foto profilnya. Kayak mana lah aku menjawabnya? Ustazah, aku jarang mandi. Tuh kayak mana aku mau jawabnya? Sama kayak bom-bom, mandinya seminggu, 2 minggu sekali. Ya, fidyah 1,4 kilogram beras per harinya ya. Atau bisa juga 7 on. Dia 2 pendapat tuh ya. Ada satu mut 7 on atau 2 mut 1,4 kilo. Oke, Ustazah, saya sholat duduk di kursi karena sakit lutut. Ada dalil, sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan telentang ya, atau lutut ya sakit. Nanti yang sakit lutut bertahan dulu, nanti aku spill madu osteo, itu madu lutut dan pengapuran ya. Ustazah, oke ya. Oke. Kalau suami nggak tanggung jawab, istri sering ribut, untuk menghindari keributan akhirnya diem. Nggak bisa diem, harus diselesaikan masalahnya, dibuat komitmen bersama. Karena suami itu harus menafkahi, kalau dia nggak menafkahi ya dia berdosa. Oke ya. Ustazah, batal nggak puasa kalau keputihan? Oh enggak, keluar keputihan tidak batal puasa. Cuman kalau teman-teman keputihan, itu setiap sholat teman-teman harus dicebok. Harus cebok dan celananya nggak bisa dipakai lagi ya guys. Oke ya. Ustazah, saat puasa boleh tidak transfusi darah? Nggak masalah. Ustazah, oke, doa pelunak hati untuk anak tidak perlu disebut namanya ya. Aku kena autoimun sama pengapuran. Woi, autoimun itu akasia, osteo itu pengapuran. Nanti aku spill sebentar lagi ya. Oke, nah ini gimana nih ha? Nih, sakit lambung sebulan nggak puasa, gantinya apa ya? Kalau teman-teman sakit lambung kan nggak bisa puasa, coba ganti setelah Ramadan. Kalau setiap puasa sakit, maka harus bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Kan banyak itu, 1,4 kilo kali 30, itu lebih 40 kilo. Daripada teman-teman harus sakit, minum madu akasia. Nggak, beneran ini. Ada teman-temanku yang tidak bisa puasa 3 tahun loh. Sekarang udah puasa Daud dia. Kalau madu akasia itu asam lambung sebentar kok guys ya. Nah ya, nanti aku spill. Semua buat teman-teman semua. Semoga buat teman-teman semua biar membaik. Ya kan, kalau emahnya enak, puasanya enak. Kalau lututnya sehat, sholatnya sehat gitu kan. Nah ini kalau lututnya nggak kebas-kebas, nanti itikafnya enak, baca Qurannya enak ya. Niatkan buat ibadah. Oke. Ustazah, oke ya. Ini cepet kali ngetiknya kayak rudal. Ustazah, kalau mau kena darah haid, oke, dan dicuci masih berbekas, nggak bisa. Harus sampai bekasnya hilang, warna dan baunya, oke. Ustazah, oke ya. Saya baru selesai haid, mandi haid, jelang zuhur, bentar. Jelang zuhur, waktu jelang zuhur, sahur, namun mana lah dia tadi nih? Ngapa lihat-lihat? Aku baca ini, bukan lihat teman-teman. Saya baru selesai haid, terbang dia. Mandi haid jelang zuhur, sahur, mana? Bentar dulu guys. Tulis lagi Mbak, panjang sekali pertanyaannya. Jadi kalau 3 terbang dia. Bentar ya, maaf ya guys. Saat ini dia. Saya baru selesai haid, mandi haid jelang sahur. Masih ada waktu isya, tapi lupa tahajud DLL. Gimana?
nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah harus berurutan sholat itu? Sholat itu harus berurutan enggak ya. Sholat itu tidak harus berurutan ya teman-teman ya. Urutannya bebas aja ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Ustazah, jelaskan tentang puasa wanita hamil sudah 10 tahun tidak diganti. Kalau pasti 10 tahun bayar fidyah. Kalau jumlahnya pasti ganti ya Mbak. Oke ya. Ustazah, bagaimana ya, masih ada flek coklat, sah nggak puasa? Nggak boleh. Misalnya teman-teman haid 7 hari nih, hari ke-8, 9 masih flek nih. Nah, maka kalau teman-teman masih flek, ya teman-teman tetap harus nggak boleh puasa. Suatu ketika seorang sahabat wanita datang menemui Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, ini gimana ini Aisyah? Ya aku flek ini, masih ada nih fleknya ini. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, jangan sholat sampai cairan itu merubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Oke ya. Ustazah, ada kucing tetangga suka BAB sembarangan ya. Nah maka obrolkan ke tetangganya ya. Kalau kasih makan jangan di depan rumah kalau seperti itu ya, atau jadikan kucingnya kucing indoor ya. Ustaz, tapi ngomonginnya baik-baik, jangan bertengkar ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Kalau kerikan nggak batal puasanya ya. Oke. Ustazah, kok imam itu cepet banget ya? Oke, kalau imam bacaannya cepet kayak rudal nih, kayak ketikan teman-teman ini. Oke, nah ya, jadi kalau imamnya itu bacaannya cepat, ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia tidak baca iftitah. Oke. Kemudian bisa jadi dia waktu iktidal dia cuman sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sampai di situ aja dia. Oke. Nah, dan bacaan ruku dan sujudnya satu kali aja. Bisa jadi dia seperti itu. Nah, cuman sangat tidak dianjurkan imam itu terlalu cepat memperhatikan jamaahnya yang sakit lutut. Apalagi kalau jamaahnya kayak netizen dan follower aku, rata-rata sakit lutut. Oke. Nah, teman-teman ya, dia baru sujud Allahu Akbar. Allah, imamnya udah Allah, aduh kasihan mak-mak baru duduk, Allahu Akbar, wah pusing kepala. Jadi imam-imam, kalau ada Pak Imam di sini ya, coba sedang-sedang aja. Aku mewakili para ibu-ibu yang lututnya udah copot, yang belum beli madu osteo lutut di akunku, aku sampaikan mewakili mereka, lambat-lambatlah. Kalau cepat kali lututnya nggak bisa, kalau lambat kali matanya mengantuk. Oke Pak Imam, Bu Imam ya, kayak gitu. Oke, Ustazah, oke ya. Sholat di masjid imamnya kepanjangan. Oke. Oh ya, saraf kejepit madu osteo. Tunggu sebentar, kita ada madu osteo pengapuran saraf kejepit rematik ya. Yang sakit-sakit lutut tuh tunggu dulu. Yang asam lambung hipertensi itu yang suka marah-marah itu tunggu. Nanti ada madunya ya. Ustazah, saya mau menghatamkan Al-Quran. Boleh nggak baca surat yang penting di waktu yang sama? Hatamkan aja, hatamkan. Tapi kalau Jumat baca Al-Kahfi, mau tidur baca Al-Muluk, habis subuh baca Al-Waqiah. Tapi tetap baca Quran yang lain gitu kan. Nah gitu ya. Oke gitu ya guys, sedang-sedang aja ya. Jadi Al-Muluk itu dibaca mau tidur supaya dia terhindar dari siksa kubur ya. Al-Waqiah itu dibaca habis subuh ya, supaya dibaca habis subuh supaya kita terhindar dari kemiskinan ya. Kemudian Al-Kahfi dibaca di hari Jumat untuk melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lain ya. Untuk melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lain ya. Oke. Ustazah, oke ya, saya tidak merasa haid keluar saat sholat, nggak apa-apa. Saat sedang sholat baru tahu, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke ya, keluar angin batal ya. Oke. Ustazah, banyak kali orang sholat mulutnya nggak gerak. Oh ini penting, ini aku buat lagi nanti videonya ya. Itu videonya udah lama, itu udah tenggelam tuh. Sholat itu mulutnya bergerak. Suatu ketika Rasul pernah meminta sahabat, ikrar sholaita, kau ulang sholatmu. Kau ulang sholatmu, kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasulullah? Jenggotmu tak bergoyang, mulutmu nggak dibuka. Dalam fikih sunnah Said Sabiq, sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Berbisik.
Ya, cukup telinga kita yang dengar, jangan telinga satu komplek yang dengar ya guys. Telinga kita mendengar. Jadi nggak boleh sholat gini guys. Jangan ya, karena lisan kita akan mengontrol bacaan kita ya. Ustazah, flek lebih dari 15 hari apakah puasa? Oh iya dong puasa. Hari ke-16 itu istihadhah ya. Silakan sholat, silakan puasa. Nah ini istihadhah nih madunya madu akasia ya. Nah Ustazah, wah banyak sekali nih teman-teman ya yang madu akasia dan osteo ya. Ustazah, aku habis haid. Oke sebentar ya, kecepatan. Sholat saya duduk dalam kondisi selonjoran. Sholat duduk itu boleh di kursi seperti aku, boleh selonjoran, boleh. Bersila juga boleh, nggak masalah kok. Yang penting kan berdirinya gini, rukunya gini, sujudnya lebih rendah, pam, kayak gitu ya. Sehat ya teman-teman yang baru mampir, boleh share tautan, tap layarnya ya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar seharian bersama. Seharian lebay. Ustazah, kalau lambung madunya akasia, nanti aku spill jam 11-an ya. Ustazah, oke, masalah tetangga nggak peduli kucingnya BAB di rumahku. Ya, teman-teman boleh untuk mengingatkannya secara pribadi baik-baik ya. Ustazah, tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat pahalanya sama nggak? Beda dong. Lebih banyak tentu yang 20 rakaat. Tapi kalau teman-teman tanya Rasulullah itu kapan berapa rakaat sholatnya? Rasulullah itu cuma 8 rakaat sebenarnya ya. Oke, sehat selalu ya. Haid lebih dari 15 hari, apakah boleh baca Quran? Hei, haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadhah. Orang yang istihadhah boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh tawaf, boleh iktikaf. Dia sama seperti manusia-manusia lain, sama saja. Oke ya. Oke, Ustazah, ketika sedang haid, bolehkah membaca surat pendek dan mengajari anak baca Al-Quran? Boleh, tapi jangan pegang Al-Qurannya ya. Oke, bagaimana caranya kalau ketinggalan rakaat taraweh? Nih misalnya nih 4 ya, 2, 2, 2, 2. 8 rakaat ya. Nah 2 rakaat pertama ketinggalan gak usah disusul. Tinggalin aja. Teman-teman ikut 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, 2 rakaat keempat. Oke. Nah nanti waktu mereka sholat taraweh, teman-teman boleh waktu mereka sholat taraweh ya teman-teman waktu mereka sholat witir teman-teman pulang, nah maka sholat lagi 2 rakaat saat taraweh dan witir. Oke ya, di rumah aja 2 lagi itu diabaikan aja, sholat aja dulu dengan mereka yang 2 lagi di rumah dan witirnya di rumah, karena tidak ada masbuk saat taraweh ya. Ustazah, oke ya Ustazah, oke, apa benar saat puasa belum mandi wajib, haid itu bisa tapi tidak boleh sholat? Nggak boleh dong, haid mana bisa ya. Akasia nambah darah, oh iya dong, menstabilkan tekanan darah. Oke. Sholat isya ada qobliyah dan ba'diyah, ada. Sholat isya ada qobliyah dan ada ba'diyah, ada. Tapi ba'diyahnya itu adalah sunnah muakkad, qobliyahnya sunnah biasa ya. Nih ya. Oke. Nah ini nih Ustazah, saya ada GERD dan vertigo. Nah ini nih sekarang sudah konsumsi akasia normal lagi tuh guys. GERD itu lebih parah daripada lambung. Oh, membaik guys ya. Nah, nanti teman-teman CO aja madunya. Aku sebenarnya nggak live madu nggak apa-apa. Cuman teman-teman kalau dia ada di showcase harganya mahal banget. Jadi aku sediakan waktu karena akun kita ini banyak promo dari TikToknya. Nah teman-teman kalau beli satu nanti 1 kilo dia 99.000. Kalau beli 2 nanti harganya diambiarin. Kita ambiarin kalau belinya 2 kilo. Ya aku bantu teman-teman supaya dapat harga murah karena selisihnya jauh. Sampai 40 ribuan, 30 ribuan. Oke ya. Oke Ustazah, oke. Habis berhubungan badan belum mandi, lalu kemudian boleh makan nggak? Makruh ya. Makruh itu boleh tapi Allah